Pada saat ini saya mau berbagi mengenai setan. Bagaimana kita harus deal with kuasa-kuasa gelap. We neither overstate nor underestimate. Shalom teman-teman. Pada saat ini saya mau berbagi mengenai satu buah isu yang disebut okultisme atau demonologi. Intinya saya ingin berbicara mengenai setan. Spooky ya. Nah teman-teman, di awal ini atau hari ini saya mau berbagi setan itu dari mana, aktivitasnya ngapain, dan bagaimana kita harus deal with kuasa-kuasa gelap. Mampu nggak kita mengusir setan? Bagaimana sikap kita yang proporsional terhadap setan atau kuasa gelap ini? Nah, yang pertama, teman-teman, asal mula setan dari mana? Kalau saya mengamati Kejadian 1 ayat 31, teman-teman ingat nggak Kejadian 1 ayat 31? Itu firman Tuhan bunyinya, sungguh semuanya itu amat baik. Ya, semuanya itu amat baik. Jadi, yang diciptakan Allah itu amat baik. Darat, laut, tumbuhan, binatang udara, binatang laut, binatang darat, human, matahari, benda penerang, dan seterusnya. Ya. Saya percaya termasuk malaikat di dalamnya. Nggak ada yang buruk di sana. Semuanya sungguh amat baik. Tetapi teman-teman, waktu kita masuk ke Kejadian pasal 3, ya, ayat 1 sampai 5, di situ diceritakan kok bisa muncul sesuatu yang jahat. Padahal Tuhan udah final memutuskan bahwa semuanya sungguh amat baik. Lalu kenapa di Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 muncul kejahatan? Iblis dalam bentuk ular yang menggoda Adam dan Hawa. Nah, kalau kita memperhatikan timeline seperti ini dari Kejadian 1 lalu ke Kejadian 3, saya percaya di antaranya itu ada pemberontakan di dalam dunia malaikat. Atau orang sering sebut angelic world. Tidak dicatat di Alkitab, tapi kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang implisit dari antaranya. Kenapa kok Kejadian 1 baik, Kejadian 3 munculnya nggak baik? Berarti in between ada something happen, tapi tidak tercatat di Alkitab, di Kejadian 1 itu. Namun, saya lihat tercatat di bagian Alkitab yang lain. Misalnya saya bacakan 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ada malaikat-malaikat yang tidak berbuat dosa. Mungkin kita ingat Gabriel misalnya yang menyampaikan berita kelahiran Yesus kepada Maria. Tapi ada malaikat yang jatuh dalam dosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Yang kedua adalah Yudas 6. Yudas 6 bilang apa? Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saya ulangi dikit bagian awal, malaikat-malaikat yang tidak taat. Tidak taat. Jadi ada pemberontakan di angelic world. Saya menafsir Kejadian 1 dan 3 in between berdasarkan 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas 6. Jadi bagi saya, setan itu dari mana? Setan itu adalah malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Jatuh dalam dosa. Saya nggak gitu percaya sih sama sundul bolong ya. Oh, punya anak, terus anaknya kemudian ceritanya saya juga lupa dan nggak tahu sih. Anaknya mati, terus ibunya ikut mati, atau gimana lah anaknya hidup, ibunya mati, apalah gitu ya.
cewek rambutnya panjang, saya kurang percaya bagian itu. Tidak percaya bahkan. Saya percaya ini adalah sejumlah malaikat yang fall. Dan itulah setan. Berikutnya, setan itu ngapain aja sih aktivitasnya? Nah, teman-teman, ini di sini banyak sekali aktivitasnya setan. Bisa dikatakan setan itu adalah originator of sin. Dia yang mengawali dosa. Dia yang berdosa lebih dulu. Kejadian 3, 2 Korintus 11, 1 Yohanes 3, Yohanes 8 ayat 44 nih. Saya mau bacakan buat kita semua. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi setan itu ngapain aktivitasnya? Berdusta. Saya ingat sekali, saya punya beberapa pengalaman mengusir setan, rebuke. Ya. Saya dibantu oleh teman-teman saya, youth leaders juga yang melihat fenomena kerasukan itu. Pernah ada seorang ibu yang kerasukan, saya coba tengking, saya coba usir, itu mungkin 5-10 menit di awal itu ya. Nggak mempan-mempan, nggak keluar-keluar. Lalu tiba-tiba seperti Roh Kudus ya berbicara kepada saya, ini pendusta ini. Lalu saya panggil dia, "Hei pendusta." Ketika saya panggil dia, pendusta, dia langsung dari posisi tidur ya, kepalanya kan lagi terlentang begitu, kepalanya bisa bangun terus ngeliatin saya gitu. Padahal sebelumnya dia nyuekin saya. Begitu saya panggil pendusta, dia langsung ngeliat, menatap mata saya. Teman-teman, saya ngelihat Alkitab itu bener banget gitu. Iblis itu pendusta. Beberapa kali pengalaman saya mengusir setan, dia selalu bilang, saya mau pulang, saya mau pulang. Dan saya tanya, mau pulang kemana? Dia bilang mau pulang ke hutan. Teman-teman, setiap kali ada kalimat-kalimat dia mau pulang, dia bohong. Iblis itu bapa segala pendusta. Dia maunya ada di situ, merasuk tubuh orang itu. Dia bapak pendusta, dia paling pinter bohong. Oke? Setan itu berusaha menghancurkan pekerjaan Allah. Banyak sekali ayatnya. Wahyu 12 ayat 9, 2 Korintus 4 ayat 4. Setan itu mencoba berbagai cara untuk membutakan mata manusia terhadap Injil, terhadap kebenaran. Setan tidak mau manusia datang kepadanya. Itu tugasnya setan. Dalam hal ini saya suka sekali sebetulnya kalimatnya Pak Tong, Pendeta Stephen Tong. Beliau pernah mengatakan setan yang jenius itu adalah setan yang masuk dalam pikiran kita, mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita itu keep sinning. Bukan setan yang malam-malam ketok-ketok. Wah, ada suara gitu ya. Setan yang lebih berkelas itu kerjanya adalah mengganggu, menggagalkan pekerjaan-pekerjaan Allah daripada nakut-nakutin kita. Ingat nggak, Ayub pernah dicobai. Tuhan izinkan iblis untuk merusak kehidupan Ayub, merusak kesalehannya Ayub. Tetapi setan itu gagal. Karena setan tidak bisa tahu masa depan. Setan itu sok tahu. Saya kalau baca kisah Ayub, saya ingat setan itu bilang sama Tuhan kan, coba kamu ambil tuh hartanya. Kamu pagerin dia sih dengan harta, dengan anak-anak yang dicintai. Coba kamu ambil itu. Coba itu nggak ada. Pagernya tuh nggak ada. Coba. Dia pasti akan mengutuki engkau. Terbukti bahwa setan itu sok tahu. Buktinya tetap dia nggak ngutukin Tuhan, dia nggak ninggalin Tuhan. Istrinya bilang kan, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub tidak melakukan hal itu. Jadi saya lihat setan itu di sini sok tahu. Dan dia kuasanya terbatas loh teman-teman. Boleh nggak dia lakukan ini itu? Boleh, tapi ada batasannya. Tuhan bilang kan, jangan sentuh jiwanya. Jangan sentuh tubuhnya. Kau boleh sentuh ini, tapi kamu tidak boleh sentuh ini. Jadi
Ada keterbatasan, ada limitasi. Nggak semua hal dia bisa lakukan. Dia punya kuasa, punya, tapi dia tidak maha kuasa. Ya. Saya kalau ngomongin ini, saya ingat Lukas 22 ayat 53. Yesus itu berkata satu buah frase kecil. This is your hour. Inilah waktumu. Ya, diserahkan ke dalam tangan kegelapan. Just in a few hours. Hanya dalam beberapa jam saja. Iblis diberikan kuasa. John Piper kasih kalimat yang menarik nih di sini. Jesus basically says, Yesus pada dasarnya berkata, you know, you get an hour. You get 1 hour. I know when it starts. I know what it ends. That's your hour. It's all by sovereign permission that you can do your dastardly deed in Judas and in me tomorrow morning. Ya, ini kalimatnya Yesus, tapi diparafrase lah boleh dibilang oleh John Piper. Jadi dia punya kuasa, punya, tapi terbatas hanya di situ saja. Nah teman-teman, saya ingin cerita sebagai penutup adalah pengalaman saya waktu mengusir setan dalam diri seorang ibu, matanya merah. Waktu sebelum kami datang dia duduk aja gitu ya, biasa. Tapi setelah kami datang dia langsung, wah, ibu-ibu dipegangin sama 5 atau 6 anak muda gitu ya. Nah ketika saya usir, saya tengking, penengkingan itu juga yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Murid-murid diberikan kuasa. Paulus menengking, rebuking itu diberikan otoritas dari Tuhan kepada kita. Jangan lupa teman-teman, kita diberikan tongkat otoritas, pakai itu. Kalau kita anak Tuhan kita bisa pasti. Nah, ketika kami nengking itu teman-teman 30 menit nyanyi, kami doa, kami bergantung kepada Tuhan, kami tengking, setannya keluar. Nah, setelah setannya keluar, ini nih sesuatu hal yang saya pelajari, teman-teman. Ibu itu saya konseling, saya ajak ngobrol, lalu saya tanya-tanya apa yang menjadi beban dalam hatinya, kenapa dia bisa sampai lost begitu ya. Dia cerita bahwa ada seseorang yang tidak bisa diampuni. Saya tidak bisa cerita di sini problemnya detail, tapi saya bisa ceritakan masalahnya. Ada yang tidak bisa diampuni. Dan itu ada di dalam hatinya. Lalu kembali saya merasa pelayanan seperti ini Roh Kudus yang memimpin, bukan saya. Saya nggak pernah, dan saya nggak bisa juga ngambil kehormatan karena Allah yang mengusir. Kita hanya alat saja. Roh Kudus seperti berbicara kepada saya, ayo Indra, tuntun dia doa. Saya tuntun dia doa kayak anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus, tolong saya, supaya saya mengampuni. Begitu saya ngomong mengampuni, itu ibu nggak bisa ngikutin dengan gampang seperti kalimat-kalimat sebelumnya. Tuhan Yesus, tolong saya, supaya saya mengampuni. Itu dia tarik napas. Sampai akhirnya dia ngomong dengan sangat berat, mengampuni. Teman-teman, ada kebencian yang bisa mengakar di hati kita. Ada sesuatu yang godless, bukan Tuhan. Kalau dia sampai berkuasa di hati kita, kemarahan yang besar terhadap orang-orang tertentu. Teman-teman, saya kembali mengingat hal yang simpel. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang saya mau ngomong. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus bertahta di atas hatimu. Nggak ada yang bisa masuk. Kalau enggak, ada yang akan bertahta di hatimu. 1 Yohanes 4 ayat 4, ingat nggak? 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Itu bukan cuma teori, itu harus dipraktekkan. Kalau engkau dan saya Kristen, sungguh-sungguh gak engkau percaya? Kalau engkau dan saya Kristen,
mau mengampuni orang lain nggak yang bersalah. Kalau engkau dan saya sungguh-sungguh di dalam Kristus, nggak akan ada yang bisa ngerasukin kita. Ada dukun kan yang pernah diwawancara tuh, saya nggak tahu siapa, dia cerita. Kalau dia pergi ke mall, dia bisa lihat siapa yang bisa dikuasai dan siapa yang tidak bisa dikuasai. Ada someone bigger beyond himself dari si dukun itu yang nggak bisa menguasai, yang nggak bisa overpower seseorang. Karena di dalam diri orang itu ada Yesus Kristus. Terakhir saya mau tutup dari kalimat dari pendeta Daniel Lukas Lukito. Dalam kuliah dia pernah mengatakan terhadap setan, we neither overstate nor underestimate. Jangan terlalu takut sama setan dan jangan meremehkan. Anda dan saya diberikan tongkat otoritas untuk mengusir. Pakai dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita mampu mengusir kuasa kegelapan. God bless you.